Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, Uni mau bagiin resep pempek telur dan lenjer. Ini versi yang ekonomis tapi tetap enak, lembut dan tidak alot. Apalagi pakai cuka kental seperti ini, pokoknya rasanya mantap banget. Buat kalian yang pengen tahu apa aja bahannya dan cara bikinnya bagaimana, yuk simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Sini saya sudah siapkan ikan giling, saya pakai yang surimi sebanyak setengah kilogram, harganya 18.000. Tambahkan setengah sendok makan garam halus, lalu saya campurkan ikan dan garamnya sampai tekstur ikannya mengental seperti di video atau tercampur merata. Untuk selanjutnya, saya tambahkan 1 butir telur. Di sini saya tidak menggunakan air lagi karena ikannya sudah mengandung air. 3 siung bawang putih yang udah digiling halus, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan penyedap rasa. Terus saya tambahkan biar gurih setengah sendok makan micin atau boleh di skip. Terus saya campurkan semua bahan ini sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti di video, langkah berikutnya saya akan tambahkan dengan tepung tapioka. Ini saya pakai tepung tapioka cap tani sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kalau nggak ada tapioka cap tani boleh diganti merek apa saja ya. Lanjut, saya campurkan dengan teknik bolak-balik seperti saya membuat pempek yang lainnya agar adonan pempeknya itu tidak alot. Tambahkan kembali sisa dari adonan tepung tapiokanya. Lanjut, saya campurkan kembali sampai adonan pempeknya ini sudah tercampur merata. Nah, adonannya ini kalau sudah tercampur merata bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, udah padat ya teman-teman adonannya. Dan ini siap saya bentuk untuk pempek telur dan lenjer. Ini saya sisihkan. Langkah selanjutnya saya sudah siapkan alas untuk membentuk pempek. Kemudian saya taburi dengan tepung tapioka. Saya ratakan seperti di video. Karena saya mau membuat pempek telur, saya sudah siapkan 2 butir telur, tambahkan sedikit garam. Kemudian saya kocok-kocok sampai tercampur merata. Dan tangan saya sudah bersih, saya beri baluran tepung tapioka ya teman-teman, supaya pada saat membentuk pempeknya itu tidak lengket. Di sini saya ambil atau saya ukur dengan ambil 1 sendok makan adonan. Untuk yang pertama saya mau bentuk pempek lenjer seperti di video, dipipikan terus digerus-gerusin aja, rapikan di bagian sampingnya ya teman-teman. Nih sudah selesai pempek lenjernya, gampang banget bikinnya. Nah kalau udah jadi, udah ngebentuk pempek lenjer, saya mau bikin lagi nanti pada saat mau nyemplunginnya bersamaan saja. Nah, pempek lenjernya udah jadi ya teman-teman. Ini siap kita cemplungkan. Selanjutnya saya mau kasih tutorial mau ngebentuk pempek telur. Nah, di sini pempek telurnya itu saya bentuk membulat. Terus saya pipihkan dengan menggunakan jempol. Jangan lupa tangannya diberi tepung agar tidak lengket. Selanjutnya saya beri isian telur ya secukupnya saja, setengah dari adonan pempek. Saya cubit-cubit kiri kanan dan tengahnya. Nih gak bocor. Nih pempek telurnya udah jadi. Kemudian saya mau bikin lagi. Nah, dibentuk membulat dalamnya dengan menggunakan jempol. Terus itu masukkan adonan telur setengah dari adonan pempek telurnya ya, kemudian dipipihkan seperti di video. Nah ini udah selesai. Kemudian saya sudah siapkan air mendidih. Saya masukkan pempek lenjer terlebih dahulu. Nah ini pempek lenjernya kita masukkan. Nah kemudian saya mau masukkan juga pempek telur. Nih adonan pempek telurnya langsung saya masukkan.
Nah, kalau udah semua pempek lenjer dan pempek telurnya dimasukkan ke dalam panci, di sini sudah mendidih ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah mengapung seperti di video, artinya pempek-pempeknya ini udah matang. Nah, langkah selanjutnya saya angkat dengan menggunakan saringan. Nih, saya angkat pempeknya ya teman-teman. Ini langsung saja saya sisihkan. Nah, kalau udah semua pempeknya diangkat, kemudian siap kita plating ya teman-teman. Ini dia pempek telur dan pempek lenjernya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 40 pieces pempek telur dan lenjer. Ini ukuran pempeknya sedang-sedang ya teman-teman, gak terlalu kecil. Kalau misalnya mau hasil pempeknya jadi lebih banyak lagi, boleh adonannya dikurangi saja. Pokoknya rasanya mantep banget, apalagi pakai cuko kental seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku hari ini. Semoga video aku bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Nantikan video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Seperti biasa, sudah aku siapkan wadah. Dan ini ada 1 kilogram ikan giling. Aku pakai ikan giling kakap. Kalau nggak ada, kalian bebas mau pakai ikan giling apa aja ya teman-teman. Aku pindahkan ke dalam wadah yang udah aku sediain. Untuk satu kantong itu setengah kilo, jadi 2 kantong itu 1 kilo. Langkah berikutnya, aku mau masukkan perbumbuannya ya teman-teman. Di sini saya mau masukkan terlebih dahulu untuk 1 butir telur. Nah, kemudian untuk penyedapnya 1 sendok garam, setengah sendok micin, 1,5 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok gula pasir, setengah sendok lada ya. Kemudian 3 siung bawang putih supaya pempeknya jadi lebih enak. Kemudian aku campurkan semuanya ya teman-teman. Oh ya, di sini saya menggunakan bawang putih dan lada bukan karena ikannya yang busuk, tapi biar rasanya jadi lebih enak. Aku lebih suka kalau pempek itu ditambahin bawang putih dan lada, rasanya jadi lebih enak ya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah tercampur merata, kemudian udah padat, di sini aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian aku campurkan ya. Nah, setelah semuanya dicampurkan, aku mau masukkan tepung tapioka ya teman-teman. Di sini saya menggunakan tepung tapioka merek Cepterong sebanyak 600 gram ya teman-teman. Kalau kalian ada tepung tapioka Cap Tani juga boleh, karena aku ada stok yang ini jadi aku pakai sagu terong atau tepung tapioka Cap Terong. Ini aku masukkan semua sisa tepung tapiokanya ya teman-teman. Aku campurkan kembali. Nah, nanti kalau semua bahan ini sudah tercampur merata atau sudah susah untuk diaduk, artinya adonan pempeknya udah tercampur semuanya ya teman-teman. Ini teksturnya padat. Kemudian aku sisihkan dan di sini sudah saya siapkan alas untuk mengegrus pempeknya. Kemudian ini cetakan pempek keriting. Kalau kalian nggak ada cetakan pempek keriting seperti di video, kalian boleh menggunakan plastik segitiga. Kemudian spatula dibaluri dengan tepung tapioka agar tidak lengket. Selanjutnya aku ambil 1,5 sendok adonan pempek, kemudian aku grus dengan menggunakan cetakan pempek keriting seperti di video ya teman-teman. Gak lupa tadi sebelumnya aku baluri dengan tepung tapioka. Nah, untuk membentuk pempek keritingnya seperti di video ya teman-teman, teknik mundur dan ke depan. Kalau nggak ada cetakan pempek keriting seperti di video, kalian bisa menggunakan plastik segitiga ya teman-teman. Nah, ini pempek keritingnya udah kelihatan, udah padat, udah besar banget. Kemudian aku ratakan dan menggunakan spatula.
Nah, ini pempek keritingnya udah selesai. Nanti aku mau rebus ya. Ini aku mau bikin banyak dulu pempeknya, baru nanti aku rebusnya bersamaan. Nih, pempek keritingnya belum direbus aja udah jumbo seperti ini. Apalagi kalau udah direbus, wow, jadi lebih mengembang ya, teman-teman. Udah selesai, udah banyak. Kemudian udah aku siapkan wadah panci, air udah mendidih, udah aku beri minyak goreng agar pempeknya tidak lengket. Kemudian aku masukkan semua pempek keriting ya. Nah, ini aku udah masukkan. Aku bikinnya ini cuman 12 aja ya teman-teman, karena sisanya mau bikin pempek telur ya. Nah, untuk pempeknya udah mengapung ya teman-teman. Ini pempeknya mau aku angkat ya teman-teman. Nah, nanti setelah selesai diangkat semuanya, pempek keriting ini bakalan aku kukus lagi ya teman-teman, supaya pempeknya itu tidak berlendir dan nanti teksturnya nanti biar lebih lembut ya teman-teman. Aku pindahkan ke wadah kukusan ya teman-teman. Nah, kalau udah masuk semua di sini pempeknya aku kukus lebih kurang 15 menit. Kalau udah 15 menit pempek keritingnya dikukus, ini pempeknya udah selesai dikukus, kemudian aku mau sisihkan ya teman-teman. Nih, tampilan pempeknya udah menggoda banget, besar-besar, pokoknya ini padat ya teman-teman. Pempek keritingnya aku angkat ya, kemudian aku biarkan hingga dingin. Pempek keritingnya ini udah jadi, udah dingin, tetap aja memang dia ngembang, medok, dan jumbo ya teman-teman. Nih udah bisa dilihat dari tampilannya cantik banget. Pempeknya ini teksturnya padat dan tetap lembut ya. Nih satu pempek aja ukurannya besar seperti ini. Ini aku mau cobain pempek keritingnya dengan cukup pempek yang kental, pedas, asem, dan enak banget. Bismillah. Nih aku cobain dulu ya teman-teman. Rasanya enak banget. Mantep, pempeknya padat, lembut, cukup pempeknya juga kental, pedas, asam, dan manis. Pokoknya rasanya enak banget. Nah, di sini ada yang mau beli. Jadi aku kemas dengan menggunakan wadah cup seperti di video. Satu cup ini berisi 10 pempek keriting dan cukup pempeknya. Kalau ada stiker boleh ditambah jadi tampilannya lebih menarik. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Nantikan video aku selanjutnya. See you next video. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking.